Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai buku yang saya pilih yang berjudul Kedudukan dan Peran Perempuan. Di buku kali ini saya mengambil pembahasan pada bab 1, yakni asal-usul penciptaan laki-laki dan perempuan. Masuk kepada pembahasan yang pertama. Saat Islam datang ke Jazirah Arab, kondisi perempuan pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak dihargai, bahkan dianggap sebagai aib dalam masyarakat. Namun, Islam hadir membawa perubahan yang sangat besar pada perempuan. Islam menolak perlakuan tidak adil terhadap perempuan dan mengangkat derajat serta martabat perempuan setara dengan laki-laki dalam nilai kemanusiaan. Adapun ayat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, yang artinya lalu setan memperdaya keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Ayat ini menjelaskan dan juga menegaskan bahwa bukan hanya Hawa saja yang menyebabkan Adam turun dari surga, tetapi keduanya lah yang digoda oleh syaitan dan mereka tergoda dan hingga akhirnya mereka diturunkan dari surga. Ayat ini juga menolak pandangan bahwa perempuan adalah penyebab utama dosa pertama manusia. Islam tidak menyalahkan Hawa secara pihak, tetapi menyebutkan bahwa Adam dan Hawa sama-sama tergoda oleh rayuan setan. Adapun ayat kedua yakni surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran surah Al-Isra ayat 70. Nah, pada ayat kedua ini menunjukkan bahwa Allah sangat memuliakan seluruh keturunan Adam, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada pembedaan dalam kemuliaan berdasarkan jenis kelamin, yang artinya dalam pandangan Islam, baik laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama mulia sebagai seorang manusia. Jadi kesimpulan dari kedua ayat di atas, kita bisa memahami bahwa Islam itu menghapus pandangan yang negatif terhadap perempuan. Perempuan bukan penyebab malapetaka, dan laki-laki dan juga perempuan adalah makhluk yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Islam juga memberi kedudukan yang setara dalam aspek kemanusiaan dan juga tanggung jawab spiritual. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni penciptaan manusia pertama. Para mufasir, baik klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Kesepakatan ini merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Pada ayat tersebut menjadi dasar utama dalam pemahaman tentang penciptaan manusia pertama sebagai khalifah di bumi, yang tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada bab Ma'warada fi Khalqi Adam menginvestasikan sejumlah ayat Al-Quran yang secara eksplisit membahas proses penciptaan Nabi Adam. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 29, Al-Imran ayat 59, An-Nisa ayat 1, Al-Hujurat ayat 13, Al-A'raf ayat 189, At-Taha ayat 55, Al-Hujr ayat 26 sampai 44, Al-Isra ayat 61 sampai 65, Al-Kahfi ayat 50 dan As-Sadd ayat 67 sampai 88. Namun demikian, jumlah ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia tidak terbatas pada yang disebut oleh Ibnu Katsir tersebut. Kata Adam saja disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. 9 diantaranya termasuk Bani Adam dan 1 kali Zurriyah Adam. Yang keduanya merujuk pada keturunan Nabi Adam. Sisanya merujuk
langsung kepada sosok Adam sebagai manusia pertama. Untuk memperkaya pemahaman tentang asal-usul manusia, para mufasir juga memperhatikan penggunaan kata bashar dan insan dalam Al-Quran. Kata bashar yang berasal dari kata-kata yang berarti kulit atau menampakkan fisik yang indah, merujuk pada manusia dari sisi jasmani. Al-Quran menggunakan istilah ini sebanyak 36 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk musanna. Dalam Quran surah Al-Kahf ayat 18 ayat 110, Nabi Muhammad SAW ditegaskan sebagai seorang bashar. Qul innama ana basyara mislukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Di sisi lain, kata insan dan di derivisasinya muncul sebanyak 331 kali dalam Al-Quran. Istilah ini digunakan untuk menyimbolkan totalitas manusia baik jasmani maupun rohani. Al-Quran menjelaskan bahwa penciptaan manusia berasal dari tanah, sebagaimana dalam Quran surah Nuh ayat 17-18 dan At-Taha ayat 55. Bahkan dijelaskan pula bahwa tanah tersebut merupakan tanah liat yang lekat dan dapat dibentuk, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Saffat ayat 11. Proses selanjutnya yakni tanah liat tersebut mengering dan menjadi seperti tembikar yang kemudian ditutupi ruh oleh Allah yang menjadikan manusia sempurna. Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mencatat bahwa komponen penciptaan manusia meliputi debu, air, tanah, saripati tanah, tanah liat lengket, tanah kering dari lumpur hitam, serta sifat psikologis seperti terburu-buru dan kesusahan. Dalam merangkum semua informasi tersebut, proses penciptaan Adam dalam Al-Quran dapat disusun dalam 4 fase utama, yakni fase tanah. Allah menciptakan manusia dari unsur tanah. Yang kedua adalah fase tanah liat yang lengket. Dalam tanah dicampur air menjadi liat dan dapat dibentuk. Nomor 3 adalah fase tembikar, yakni tanah mengering dan mengeras seperti tembikar. Yang keempat adalah fase penyempurnaan dan peniupan ruh, di mana proses akhir berupa peniupan ruh ke dalam jasad. Demikian Al-Quran menyampaikan bahwa penciptaan manusia tidak hanya merupakan proses yang biologis tetapi juga sangat spiritual dan filosofis. Manusia sebagai makhluk yang istimewa diciptakan melalui tahapan-tahapan yang syarat makna dan diangkat menjadi khalifah di muka bumi ini untuk mengembangkan amanat kemanusiaan. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni tentang reproduksi manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahakuasaannya dalam proses penciptaan manusia melalui 4 bentuk, yakni penciptaan Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, yang kedua menciptakan Hawa dari laki-laki tanpa perempuan, ketiga penciptaan Isa dari seorang perempuan tanpa laki-laki, dan keempat penciptaan manusia secara umum melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Proses reproduksi manusia sebagai kelanjutan dari penciptaan Adam dan Hawa digambarkan dalam sejumlah ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim. Antara lain dalam surah An-Nahl ayat 4, Al-Kahfi ayat 37, Al-Hajj ayat 5, Al-Mu'minun ayat 12-14, Al-Fatir ayat 11, Yasin ayat 77, Al-Ghafir ayat 67, An-Najm ayat 46, Al-Qiyamah ayat 37, Al-Insan ayat 2, dan Al-Abasa ayat 19. Nah, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 14, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara runtut fase-fase perkembangan embrio manusia. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah menciptakan yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Muhammad Sayyid Tantowi dalam tafsir Al-Wasit menjelaskan bahwa kata al-insan dalam ayat tersebut merujuk kepada Nabi Adam yang diciptakan dari seripati tanah, namun kata ganti dalam frasa ja'alanhu, kami menjadikannya, menunjukkan reproduksi anak keturunan Adam yang menciptakan manusia dari air mani yang ditempatkan di dalam rahim. Dengan demikian, ayat ini mengandung 2 dari 4 bentuk penciptaan yang telah disebutkan oleh Ibnu Katsir. Penciptaan Nabi Adam dari tanah dan penciptaan manusia melalui proses pembuahan. Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa kata manusia dalam ayat tersebut memang merujuk kepada Nabi Adam, sedangkan menggunakan kata ganti dalam kami menjadikannya merujuk kepada anak keturunan Adam. Meskipun tidak disebut secara eksplisit, maka makna ini dipahami karena sudah menjadi hal yang umum dan diketahui, yakni masyhur. Surah Al-Fatir ayat 11 turun menguatkan narasi ini, di mana disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah merujuk pada penciptaan Nabi Adam dan kemudian penciptaan keturunannya dari sperma, yakni cairan yang berasal dari makanan yang diserap tubuh dan dikokohkan di dalam rahim. Al-Quran juga menjelaskan mengenai proses perkembangan janin secara terperinci, dimulai dari pembuahan hingga kelahiran, yang kini terbukti sesuai dengan penemuan ilmiah modern. Tafsir Al-Muqattab menjelaskan bahwa istilah-istilah Al-Quran seperti mutfah, alaqah, dan mudghah mempresentasikan fase-fase biologis yang relevansi secara ilmiah. Dengan demikian, penjelasan Al-Quran mengenai proses reproduksi manusia tidak hanya mencerminkan kemukjizatan ilahi, tetapi juga selaras dengan temuan ilmu pengetahuan modern yang baru bisa dikonfirmasi melalui teknologi yang canggih yang berabad-abad setelah diturunkan wahyu. Masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni penciptaan perempuan. Dalam Al-Quran tidak ditemukan penjelasannya eksplisit mengenai asal-usul penciptaan perempuan, khususnya sosok Hawa. Namun, Hawa sendiri tidak disebut dalam Al-Quran, melainkan muncul dalam hadis dan tradisi keislaman. Satu-satunya ayat yang dianggap paling relevan mengenai asal mula perempuan adalah Quran Surah An-Nisa ayat 1 yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, yakni nafs wahidah. Lalu Allah menciptakan pasangannya, yakni zauj, dari dirinya. Mayoritas mufassir menafsirkan nafs muhidah sebagai Adam dan minha sebagai bagian dari dirinya, yang diartikan bahwa Hawa diciptakan dari bagian tubuh Adam, yakni tulang rusuk, sebagaimana diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun penafsiran ini diperdebatkan beberapa ulama seperti Abu Muslim Al-Isfahani yang berpendapat bahwa minhah berarti dari jenisnya, bukan dari tubuh Adam secara fisik. At-Tabatabai bahkan menafsirkan nafs wahidah sebagai ruh, bukan individu Adam. Perbedaan pendapat ini membuka peluang untuk menafsirkan penciptaan perempuan secara simbolik atau metaforis, bukan secara literal. Hadis yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk juga dipahami oleh sebagian ulama secara majazi, bukan harfiah. Hadis tersebut dianggap sebagai nasihat agar laki-laki memperlakukan perempuan dengan kelembutan karena perbedaan karakter yang alami. Pandangan yang menyatakan perempuan berasal dari tulang rusuk Adam kemungkinan besar terpengaruh oleh narasi perjanjian lama, sebagaimana dikritis oleh Rashid Ridho. Ia menekankan bahwa jika bukan karena pengaruh Taurat, umat Islam mungkin tidak akan menyimpulkan hal tersebut. Penegasan persamaan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 dan Quran Surah Al-Imran ayat 195 bahwa keduanya sama dalam kemanusiaan dan kedudukan spiritual. Al-Quran
juga tidak menyalahkan Hawa semata dalam kasus pelanggaran di surga, tetapi menyebutkan keduanya, yakni Adam dan Hawa sebagai seorang pelaku. Jadi kesimpulannya ialah Al-Quran menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dengan sangat sistematis dan mencakup berbagai fase, mulai dari penciptaan pertama Nabi Adam dari tanah, penciptaan Hawa, hingga proses reproduksi manusia secara alami melalui pembuahan. Istilah-istilah seperti bashar dan insan menunjuk bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua dimensi yang sangat penting, yakni fisik dan juga spiritual. Proses penciptaan manusia melalui tahapan muhfat, alaqoh, mudaqoh, izam, hingga khalaqoh akhar menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran yang mampu menjelaskan fenomena biologis jauh sebelum kemajuan ilmu kedokteran yang modern. Pemahaman ini menunjukkan keagungan ciptaan Allah dan sekaligus mengajak manusia untuk mengenal jati dirinya sebagai makhluk yang berasal dari tanah, berkembang dalam rahim dan diberi ruh oleh Tuhan. Dengan demikian, penciptaan manusia menurut Al-Quran tidak hanya merujuk tentang kekuasaan Allah, tapi juga mengajarkan kita tentang nilai-nilai kerendahan hati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap kehidupan. Mungkin cukup sekian dari video yang saya buat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.